Selamat pagi adik-adik, gimana kabar kalian semuanya? Jumpa kembali kepada Kak Juli. Nah, pagi hari ini kita bersuka cita karena Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah memberikan kita kekuatan. Amat terlebih pagi hari ini kita sudah menyenangkan Tuhan, kita sudah memuji Dia. Dan saatnya kita mau duduk diam tenang, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur atas segala kebaikan anugerah-Mu kepada kami. Kami boleh memuji memuliakan Engkau pada pagi hari ini. Dan saatnya kami mau duduk diam tenang, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami Tuhan, berikan kami pengertian melalui Roh Kudus-Mu. Kiranya firman yang kami dengar pagi hari ini boleh tertanam di dalam setiap hati kami, bertumbuh berakar, bahkan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Dan pakai kami setiap anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman-Mu menjadi pelaku daripada firman-Mu. Kami tidak beri tempat bagi kuasa yang tidak berasal dari Tuhan, yang mencoba mengganggu kami, mencoba mencuri benih firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Kami bersatu hati, kami tolak, kami halaukan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengundang Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami. Amat terlebih ada di ruang hati kami, pribadi lepas pribadi. Kami buka hati kami siapkan pendengar kami untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali lagi kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan bagi kita, yang menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita, anak-anak sekolah minggu. Nah, pagi hari ini Kakak Juli mau mengajar anak-anak sekolah minggu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang Kakak Juli pagi ini angkat tema yaitu menepati janji, artinya memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum Kakak Juli mau masuk dalam firman Tuhan, Kakak Juli mau cerita dulu. Nah, ceritanya adik-adik yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus begini. Ada seorang anak atau pemuda namanya Andri. Nah, Andri ini dia sakit. Nah, Andri ini dia punya sahabat. Nah, sahabatnya itu dia sering panggil Kak Sudi namanya. Nah, suatu hari Andri ini bilang sama mamanya, "Ma, saya mau telepon dulu ya." Mamanya bilang, "Telepon siapa Andri?" Andri bilang, "Saya mau telepon sahabat saya. Saya sering panggil dia Kak Sudi." Lalu mamanya bilang, "Iya." Ketika Andri ini adik-adik dia telepon sahabatnya yang sering dia panggil Kak Sudi, dia telepon, dia berkata katanya gini, "Kak Sudi bantu aku ya dalam doa, aku kan sakit. Nah, karena aku sakit, aku mau supaya dalam sakitku ini Tuhan sembuhkan saya. Nah, ketika nanti Tuhan sudah sembuhkan saya mau berjanji. Saya mau berjanji untuk mau sekolah kedokteran. Nah, nanti kalau sudah saya tamat, udah selesai, saya mau menjadi dokter dimanapun, di tempat terpencil sekalipun, di tempat yang jauh dari keramaian sekalipun saya mau." Lalu adik-adik yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teman daripada Andri ini tadi, dia bantu dalam doa, dia berdoa, dan suatu hari Andri ini mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus. Lalu ketika dia mengalami kesembuhan, dia ingat akan janjinya. Lalu dia sekolah dengan sungguh-sungguh sehingga tahun berganti, akhirnya
Andre ini selesai sekolah kedokteran. Dia menepati janjinya tadi. Dia mau menjadi seorang dokter di tempat yang jauh dari keramaian. Dan di sana dia melayani banyak orang adik-adik. Nah, dari cerita ini, adik-adik yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kakak mau bertanya, adakah adik-adik yang pernah berjanji dalam dirinya sendiri? Misalnya nih ya, Kak Juli berjanji kepada Tuhan, mulai saat ini saya nggak akan berbohong lagi. Nah, kalau adik-adik jujur, boleh komentar ya di bawah nanti, katakan dengan jujur. Dan kalau misalnya adik-adik sudah menepati janji adik-adik itu, berarti adik-adik sudah memuliakan nama Tuhan. Namun sebaliknya, kalau adik-adik mengingkari janji itu, maka artinya adik-adik belum memuliakan Tuhan. Nah, dari cerita ini kita belajar di dalam firman Tuhan, 1 Samuel pasal 1 ayatnya ke-9 sampai yang ke-11. Di mana cerita ini mungkin sering adik-adik dengar ya, adik-adik dengar, tetapi satu hal kita belajar bahwa seorang ibu ini namanya Hana. Nah, Hana ini dia mempunyai kesusahan hati. Artinya dia mempunyai pergumulan di mana ibu Hana ini dia mengalami masalah. Masalahnya ini yaitu dia tidak bisa punya anak. Dia mandul. Nah, adik-adik yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Hana dia punya seorang madu. Nah, madunya ini artinya istri dari kedua daripada suaminya ini sering menyakiti hati Hana ini. Lalu suatu hari mereka pergi ke Silo. Nah, mereka pergi ke Silo di mana mereka di sana mereka beribadah kepada Tuhan. Lalu ketika mereka beribadah kepada Tuhan, Hana dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia sampaikan apa yang ada di dalam hatinya kepada Tuhan dengan menangis, adik-adik. Nah, di sana ada seorang imam, ya namanya Imam Eli, dan dia memperhatikan Hana ini sampai dia mengatakan bahwa Hana ini sedang mabuk. Namun ketika dia mendekat dan dia bertanya, ternyata ketika Hana menceritakan apa yang dialaminya kepada Imam Eli, lalu Eli berkata kepadanya, pergilah, Tuhan pasti akan mendengarkan doamu. Nah, adik-adik yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini Hana ketika dia berdoa kepada Tuhan, ada satu janji yang diucapkan oleh Hana, yaitu ketika Tuhan mengabulkan doanya, dia berjanji bahwa anak yang dikasih Tuhan itu nanti akan dia kembalikan sebagai pelayan Tuhan di bait Allah. Nah, ketika mereka pulang ke Rama, ke tempat mereka asal, lalu Tuhan mengingat kepada Hana ini sehingga Tuhan membuka kandungannya dan akhirnya Hana ini mengandung. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki diberi nama Samuel. Ketika Samuel masih kecil adik-adik, Hana ingat akan janjinya kepada Tuhan. Dan dia bawa anaknya laki-laki tersebut, dia bawa ke bait Allah dan diajar oleh Imam Eli untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah, di sini adik-adik, walaupun sebenarnya kalau kita lihat ya, Hana khawatir, Hana bimbang. Bimbangnya begini adik-adik, gimana ya nanti anak saya, dia kan masih anak-anak, dia kan masih belum bisa. Tetapi di sini Hana, dia percaya penuh bahwa walaupun anaknya laki-laki yang masih kecil, dia antar ke rumah Allah, ke rumah Tuhan, dia percaya Tuhan sanggup pelihara. Artinya di sini adik-adik kita akan belajar bagaimana Hana menepati janjinya kepada Tuhan. Sama seperti cerita yang kakak ceritakan tadi. Mereka akan menepati janjinya kepada Tuhan. Nah, kita juga sebagai anak-anak sekolah minggu, kakak tidak tahu apa yang pernah adik janjikan dalam diri adik masing-masing. Tetapi satu hal, kalau kita menepatinya,
berarti kita sudah memuliakan Tuhan. Ya. Karena kenapa? Kalau kita berjanji kepada sesama kita manusia, bisa saja kita ingkar. Ya nggak ada deh. Nah, tetapi kalau kita berjanji kepada Tuhan, kita tidak perlu mengikarnya. Kalau kita ingkar janji kepada Tuhan, sama halnya kita belum memuliakan Tuhan. Ya. Tetapi kalau kita tepati janji kita kepada Tuhan, maka kita mengalami mujizat Tuhan. Sama halnya tadi si Andri tadi, dia tepati janjinya kepada Tuhan, maka dia mengalami mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Hana juga, dia tepati janjinya kepada Tuhan dan dia terima mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Adik-adik yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini mengajarkan kita bahwa kalau kita berjanji kepada Tuhan, ada sesuatu hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita kalau kita tepati janji kita kepada Tuhan. Ya, bagaimana hal itu bisa kita alami? Maka kita harus tepati janji kita kepada Tuhan. Demikian saja firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Amin. Amin. Kita akan berdoa ya, lipat tangan tutup matanya. Terima kasih Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu kepada kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, mengajarkan kami untuk kami boleh menepati janji kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa bersama memampukan kami, sekalipun banyak hal yang kami hadapi, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan. Tuhan tolong kami, dan kami boleh mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian yang lebih lagi Bapa, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, tapi firman-Mu boleh kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengakhiri pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.